Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Arsindra dan teman saya ada Amelia Wardah dan Kaleb Sayo. Kali ini kami akan membahas mengenai pemikiran ekonomi, aliran supply side economic atau aliran sisi penawaran. Pada tahun 1973, harga-harga produk terutama bahan baku mulai merangkak naik. Pada tahun ini juga terjadi kenaikan harga minyak hingga 4 kali lipat. Hal ini dikarenakan adanya embargo oleh OPEC atau negara-negara penghasil minyak terhadap Amerika Serikat, sehingga kegiatan produksi mulai berkurang, pengangguran semakin tinggi, serta inflasi dan kenaikan harga pun semakin meningkat. Amerika Serikat pun melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif pada tahun 1975. Oleh karena itu, perekonomian dapat diperbaiki dan pengangguran dapat ditekan. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 1978, gelombang kenaikan harga minyak kedua kembali memukul perekonomian Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1979, The Fed menyatakan bahwa Amerika Serikat menganut kebijakan moneter, tetapi pertumbuhan stok uang justru lebih tidak stabil. Walaupun menurut Friedman, apa yang dilakukan The Fed sama sekali tidak sesuai dengan anjuran monetaris. Selanjutnya, pemerintah pun berusaha untuk menerapkan kebijakan yang ditawarkan oleh aliran sisi penawaran atau supply side economic. Aliran sisi penawaran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok utama dan kelompok radikal. Kelompok utama diwakili oleh Martin Feinstein dan Michael Boskin. Kelompok ini menekankan perlu adanya intensif pajak dan memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Tokoh-tokoh kelompok ini menyumbang pemikiran lewat jurnal-jurnal ilmiah ekonomi. Kelompok ini pun banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran tenaga kerja serta dampak program keamanan sosial terhadap jumlah tabungan. Sementara itu, kelompok radikal ada Arthur Lover dan George Gilder. Kelompok ini mendapatkan publisitas lebih banyak. Pada intinya, kelompok ini menyarankan preposisi, yaitu pemotongan pajak akan memberi dampak besar terhadap produktivitas kerja, sehingga total penerimaan pajak akan meningkat. Selanjutnya, program pemotongan pajak akan memberikan dampak positif dalam laju pertumbuhan ekonomi dan mengurangi inflasi. Selanjutnya, tokoh yang paling terkenal dari aliran sisi penawaran ialah Robert A. Mundell. Tahukah kalian bahwa Mundell merupakan penerima hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 1999. Ia juga dikenal sebagai peletak dasar ekonomi sisi penawaran. Mundell menawarkan penggunaan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter. Saran ini menjadi dasar kebijakan ekonomi pada pemerintahan Ronald Reagan di Amerika Serikat pada saat itu. Akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi, itu tentang perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris. Perdebatan itu tentang gejala-gejala dan masalah-masalah ekonomi. Berikut kebijaksanaan yang seyogyanya diambil untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Kubu monetaris yang lebih suka menggunakan kebijakan moneter dan kubu Keynesian yang lebih suka menggunakan kebijakan fiskal. Robert A. Mundell, yang juga dapat disebut sebagai peletak dasar ekonomi sisi penawaran. Mundell menawarkan penggunaan kombinasi kedua kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk kebijakan uang ketat untuk membendung inflasi, sementara kebijakan fiskal dilaksanakan dengan menggunakan program pengurangan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mandeng waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Amelia Wardah dengan NPM 22034034 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Dari kebijakan yang diluncurkan oleh negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC telah mengguncang perekonomian Amerika Serikat 2 kali. Yang mana dalam situasi seperti ini, kalau seandainya dilakukan kebijakan ekspensif, baik moneter maupun fiskal, harga-harga akan semakin meningkat dan juga inflasi akan semakin meninggi. Oleh karenanya timbul pemikiran bahwa sebaiknya diutak-atik adalah sisi penawaran atau supply shock
Dengan mendorong penawaran agregat ke kanan, output akan bertambah, harga-harga semakin menurun. Pakar-pakar aliran sisi penawaran percaya bahwa program pemotongan pajak akan menguntungkan semua pihak. Pekerja memperoleh pendapatan sesudah pajak, income after tax yang lebih tinggi. Pemerintah juga memperoleh penerimaan total dari pajak yang juga lebih besar. Jam kerja yang lebih lama berarti output nasional akan meningkat dan perekonomian akan berkembang. Dengan dikuranginya beban pajak, bagian dana untuk kegiatan-kegiatan produktif di tangan masyarakat menjadi lebih besar, sehingga produktif akan bertambah dan begitu juga kesempatan kerja terbuka lebih luas. Dengan demikian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat luas akan meningkat. Kesimpulannya, pemikiran ini yang dapat diterima dan diterapkan oleh Presiden Reagan dalam pemerintahannya yang disebut tax revolt, yaitu program pembatasan berbagai bentuk pajak, dan disertai jaminan konstitusi amandemen bahwa pengeluaran pemerintah harus berimbang dengan penerimaan balance budget. Dengan pematokan seperti itu, berarti pengeluaran pemerintah hanya mungkin naik jika JNP naik. Cukup sekian materi presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.